Oke. Selamat malam semuanya, ketemu lagi dengan kita di Diskusi Sisi episode kesekian. Sekarang kita lagi kedatangan tamu, temen gua di kampus, waktu di kuliah 1 di Brawijaya, satu jurusan juga sama gua, satu prodi juga sama gua, namanya Ulfa atau sering dipanggil Ulol. Lu mau perkenalan lagi nggak, Lol? Nggak usah, kan udah. Nggak usah ya? Gue kan nggak sombong, nggak kayak lu. Iya, emang gue sombong. Jadi gini, Lol, gue mau nanya-nanya lu, sharing-sharing tentang kuliah S2, Lol. Soalnya gue juga pengen S2 nih, Lol. Jadi, cuma ada beberapa pertimbangan. Gimana, Lol? Gue S2 di MBA ITB. Wih, di Jakarta. ITB. Itu sih salah satunya, cuma gue terkendala duit nih. Tapi emang mahal sih, jujur rada mahal. Iya, gue mau minta duit ke orang tua gue lagi, gengsi, Lol. Tapi lu kan udah ada bisnis. Nah, tapi belum bisa buat itu, Lol. Oh. Tuh, ngapain lagi tuh sibuk? Hah? Pindah-pindah, sinyalnya stabil. Gimana ya, Lol? Adek gue banyak. Masa gue masih minta-minta, Lol? Beasiswa lah. Hah? Cari beasiswa. Ya, pengen. Lu beasiswa emang? Serius? Iya. Beasiswa apaan, Lol? Beasiswa. Ya beasiswa dari kantor gue yang lama. Terus lu pindah? Nggak pindah, kantor berhenti. Lu yang berhenti. Keren lu. Kerja supaya dapat beasiswa, abis itu lu cabut. Wah. Iya, dipikir-pikir jago juga. Tapi gimana dong? Gue juga bingung kayak kudu gimana gitu. Temen gue pada bilang, ntar lu suruh balik kali. Tapi sampai sekarang kayak gue gak ada disuruh balik-balik ke situ. Jadi bayarin lu sampai lulus apa gimana lo? Beasiswa dari kantor lu lo? Iya, sampai gue lulus. Wah, keren lu. Keren emang. Sedekah itu kayak kantor lo ya. Sedekahnya sampai berapa? Ratus juta. Gak nyampe ratusan ya. Gak usah lebay lu. Masa gak nyampe? Gak nyampe. Nyampe lah. Enggak. Masa gak nyampe? Gak nyampe. 4 semester. Iya. Coba lu pikir, nyampe gak? Nih, gue mikir nih. Gak nyampe. Masa sih? Sumpah demi Allah gak nyampe. Lo abis ini nih udah beres nih. Lu cek dah. Gue abis berapa tiap semester. Lu MBA ITB ada jurusannya? Itu jurusan fakultas kan? Kalau itu MBA jurusan. Oh, prodi berarti. Program studinya itu apa? General Management. GM. Oke. General Management. Terus lo pas lagi kayak gini sehariannya ngapain aja lo? Nah, untungnya lu pada ngajak gue ginian pas udah tesis doang sih. Jadi kayak gue rada enak gitu. Magang gue udah beres juga. Oh iya, lu magang? Urusan gue tinggal tesis doang. Bener-bener tinggal tesis. Semester terakhir berarti sekarang? Iya, betul. Terakhir apa-apa? Lulus. Tapi jujur gue kayak ngerasa gak bakal bisa tepat waktu sih gue lulus. Sumpah gue gak bohong. Susah banget guys nyari datanya. Terus lu apa bimbingannya online Lol? Iya, lewat Zoom terus. Bimbing berapa Lol? Kelihatan gitu deh. Hah? Dosen pembimbingnya ada berapa? Cuma 1. Kayak UB. Enggak, gue 2. UBS 2. UBS 2, gue nggak tahu UBS 2. UBS 1, PA. Tergantung fakultas kayaknya, tergantung fakultas. Oh, kalau 2 ribet nggak sih? Kayak kebanyakan kepala gitu. Ya ribet. Tapi kan seninya skripsi dan tesis adalah keribetannya ya. Gue nggak peduli sih mau ada seni-senian, yang penting gue lulus. Kalau gue pusing jir kalau rame-rame kayak gitu. Terus apa Lol yang bikin susah tesis Lol daripada skripsi Lol? Gimana ya? Mungkin nggak tahu sih. Mungkin karena dosen pembimbing gue 1 enak kali ya. Jadi kayak
merasa terbantu. Kalau ini kayak, aduh, dosen gue Batak, coy. Kayak, aduh. Rasis lu. Gila lu. Berani-beraninya rasis. Maksud gue kayak, sumpah, materi kayak rada perfeksionis gitu maksud gue. Jadi kayak, aduh. Ralat ya. Bukan karena iya, ntar di-crop aja. Ya nggak bisa di-crop loh. Gua sama Fahri belum ngerti ngedit gituan. Elah, kampung amat ya. Apa loh? Susah-susahnya lagi apa loh? Kalau gue bikin YouTube juga, ntar collab sama lu nggak apa-apa ya berarti? Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Cuma lihat nanti. Guanya udah terkenal apa belum? Exposure-nya setinggi apa? Ya Allah. Mantap. Nanya apaan tadi? Gue mau nanya, terus pas lagi tesis kayak gini kan, lu nggak bisa keluar, nggak bisa ngambil data. Gimana lo? Jujur, itu pertanyaan sebenarnya gue juga belum dapet jawabannya, coy. Karena gue tuh sampai sekarang belum dapet datanya yang benar-benar dibutuhkan untuk buat tesis. Berarti kan lu stuck di situ? Nah, jadi kan gue kemarin magang nih. Nah, gue tuh ada kendalanya itu karena tempat magang gue, sebutlah namanya Tut gitu ya. Nah, tempat magang gue ini tuh nggak mau ngasih data karena mungkin bilangnya sih selalu karena COVID gitu. Cuma ya masa iya sih anjir gara-gara COVID gitu kan. Masalahnya gue tuh capek cuy, kayak gue udah berapa bulan kayak diundur-undur terus gara-gara gue minta data doang. Anjir, susah kesel banget aing. Kalau alasan itu loh. Hah? S2 tuh magang dulu tuh. Katanya sih S2 gue doang yang ala-ala, cuma gue nggak ngerti kalau yang lain ya. Oke. Lah lo kalau COVID-nya sampai perkiraan kapan sih? September kan ya katanya baru benar-benar bersih ya, paling cepat ya. Paling cepat kan? Iya. Iya nggak sih? Iya. Iya kan? Bukannya mundur lagi katanya. Siapa? Iya. Ada yang bilang September nih. Lu kalau sampai September tapi datanya begitu terus loh, alasan nggak dapet datanya karena itu gimana loh? Nambah berarti loh. Nggak tahu, sumpah gue pusing banget sih kalau ditanya itu. Kepala gue langsung panas dong, ya Allah. Nggak tahu, gue belum mikir sampai situ. Kalau ini lo tanya apa lagi lo? Apa? Susah-susah. Dukanya S2 apalagi lo? Susah-susahnya lo. Nah, sebetulnya gue tuh lebih sulit waktu awal masuk. Karena menurut gue kalau dibanding Brawijaya, ITB tuh kayak gimana ya? Lu bayangin aja nih, kayak lu kan dari yang biasa 4 tahun, terus dipedetin jadi 1,5 tahun harus lulus kan. Sedangkan mata kuliahnya tuh dalam seminggu tuh kayak tugasnya tuh pasti ada semua gitu. Dan bentuk tugasnya tuh kan, lu tau sendiri lah, kan full bahasa Inggris kan gue. Kadang-kadang kan otak gue nih kadang suka nggak bisa bikin bahasa Inggris. Aduh, gue nggak ngerti nih, kayak bahasa Inggris apaan sih, gue pusing. Nah, terus kadang tuh kayak ngerangkum kayak gitu masih oke deh. Ini tuh kayak analisis yang, misalkan nih gue hari ini dikasih, besok udah presentasi gitu. Iya, betul. Yang bikin gue nggak kuat itu waktu sebulan pertama, itu sih kayak gue tuh nangis mulu hampir tiap minggu, kayak nangis itu kayak orang gila, tau gak sih? Ya Allah, kayak bener kayak gue mau berhenti kuliah, gue gak kuat gitu, sumpah alay banget demi Allah. Drama bener sampai tercapai itu sih demi Allah deh. Terus kenapa lo milih lagi S2? Ini nggak boleh nggak boleh bohong ya. Kalau gue kan awalnya orang tua. Tapi gimana? Jadi awalnya disuruh tuntutan orang tua. Tuntutan orang tua. Gue bilang nggak mau karena udah punya duit kan, gue udah kerja. Nggak boleh guys. Stop nggak tuh kerjaan lo kuliah? Ya udah oke guys. Beruntung tapi lu lol, kuliah dibiayain gratis, nggak ngeluarin duit. Ya udah, mohon maaf. Ya sorry guys. Pengen S2 lol. Nggak ada duit. Iya ya, harusnya gue bersyukur sih. Gue nabung tahun dulu aja nggak kelar-kelar loh. Buat apa? Ya buat S2. Oh, gue kira buat nikah. Ya nabung nikah mah beda lagi urusannya. Aduh, mau dong. Aduh. Terus lo. Kalau enaknya. Nah, tadi Fahri dulu dah tuh gantian. Gua dulu ya. Fahri dulu gantian.
Lo, terus pusing, jangan ributan. Iya, oke. Ih, geli banget, Bang. Oke. Lo, Apaan? sekarang usia lu berapa lo? Tahun ini 24. 24. Lu mulai S2 berarti 22 ya? 23 ya? Iya dong. 23 lah. 23. Iya, 23. Lulus 22. Iya. Hah? Yang Oh iya. Iya benar. Belum sempet break dong. Break maksudnya break dalam artian berhenti dulu, nggak belajar dulu. Tapi langsung Itu. Gini, gue lulus yudisium itu Agustus. Terus itu posisi ya benar, yudisium Agustus, gue Oktober udah kerja 6 bulan, gue langsung masuk Januari. September nih ya, gue hitung ya. September, Kok Desember, gue pusing ya? Oh iya benar. November, Oktober, November, Desember. 4 bulan, lu bilang 6 bulan, gimana ceritanya Januari? Kok gue goblok sendiri ya? 4 bulan. Enggak serius, gue kerja tuh 6 bulan. Gue kerja 6 bulan. Sebelum dipecat kali. Lu sempat kerja sampai, lu kan sempat kerja sambil kuliah kan? Iya. Iya. Oh iya benar. Itu beda. Iya, gue sempat kerja kayak sampai Februari atau Maret gitu. Terus akhirnya lu gak kuat karena tugas di S2 terlalu banyak dan kerja juga. Sebetulnya gue tuh mau kuliah doang. Sebenarnya gue mau jalan dua-duanya, kayak duit jalan, S2 jalan. Tapi coy capek banget demi Allah, nggak sanggup kepala gue. Kayak gimana ya, bawaannya tuh emosi mulu gitu kan kalau gue kerja. Udah deh mendingan gak usah, kayak gue fokus salah satu aja. Ya udah, akhirnya gue pilih S2. Sebenarnya gue milih kerja tapi nggak boleh. Ya udah. Tapi temen-temen lu banyak yang kuliah sambil kerja loh. Yang korporat, di kelas berarti ya? Uh-uh. Tapi rata-rata udah punya posisi gitu loh, kayak dia misalkan manajer atau dia udah senior analis gitu, yang posisinya tuh udah bukan staff lagi gitu. Oh, buat itu juga S2 mungkin buat naik jabatan kali ya? Betul, bisa jadi juga karena dia ngerasa udah ngeluarin duit sendiri nggak sih? Kayak, ya duit gue udah bayar nih sekian ratus juta misalkan buat S2, masa lu main-main sih? Kayak ya udah sekalian. Oh iya, bisa juga. Di kelas yang kayak gitu loh, gimana pengalaman lo? Berarti lo paling muda sendiri dong? Enggak, gue jadi gini, di jurusan gue itu banyak fresh grad gitu, jadi emang di program studi gue itu emang fokusnya tuh kayaknya lebih ke fresh graduate gitu sih, makanya gue ada magang gitu kan, jadi buat orang yang fresh grad tuh langsung masuk ke jurusan gue buat yang mau fokus cari kerja gitu. Jadi gue kan 40 orang ya, bisa hampir 70% lah itu fresh graduate semua. Banyak ya? Banyak, guys. Kelas cuma 17 orang apa 15 orang gua. Iya sih. Tapi gue merasa bego gitu loh, kayak kok lu fresh grad tadi lu kok pinter-pinter ya gitu. Enggak. Masih fresh loh ilmunya loh. Masih fresh ilmunya. Kagak, yang lain juga fresh grad tapi pinter-pinter. Lu jangan mau dibego-begoin apa? Nih lu gue angkat nih, jangan bego-begoin. Gue angkat lu bukan. Ya udah dong, ini dong angkat. Pengen banget diinin dah. Tapi BTW pas pandemi gini udah full tesis doang berarti lo? Gue kan beres magang baru April tanggal 15. Maksud gue sempat nggak ngalamin magang di mana lo? Magang. Ntar ketahuan dong yang tadi. Enggak, jangan-jangan lu magang di tempat kerja lu dulu. Oh bukan. Oh bukan, gue kira. Itu lebih bolos. Kurang ajar banget. Bukan. Terus lu sempat ngerasain kayak apa namanya kuliah online gitu-gitu nggak sih lo? Ini kan lo tadi bilang bimbingan online tuh. Iya. Itu kendalanya gimana lo? Pasti kan kendala banget. Sumpah ya, lu ngerasa nggak sih di rumah tuh malah bikin lu makin malas? Gue tuh makin malas ngerjain tesis, makin malas bimbingan. Kalau misalkan gue kuliah yang ke kampus gitu kan, ya sih kalau di Malang gue jarang mandi sih kalau pagi. Cuma maksud gue, seenggaknya lo rapi gitu nggak sih? Kan kayak rapi coy. Ini nggak, gue kayak cuma nyalain Zoom, terus jam 8 nih ya, gue baru bangun nyalain Zoom, abis itu udah kayak gue diemin kayak nggak pakai video gitu loh, terus udah gue diemin. Baru kalau udah absen kayak, Ulfa mana Ulfa? Anjir gue langsung pakai itu. Pakai kayak kupluk gini nih.
cuma ngituin muka doang, habis itu udah gue tidur lagi. Jadi low effort lah ya. Lalu masih ada kelasnya lagi loh. Kan gue sempat telat. Aduh, kalau gue cerita nih kayak setengah jam sendiri ntar. Okay, iya. Oke, nggak jadi. Nggak jadi. Terus lo, cita-cita lo setelah S2 ini mau ngapain lo? Sumpah ya, dari sekian banyak list pertanyaan lo yang paling gue pikirin tuh ini tau. Kayak, sumpah gue mau jadi apa ya gitu. Kayak, gue setelah S2 tuh mau ngapain? Gak tau ya, gue kan udah sempat kerja 6 bulan ya. Terus menurut gue, ya kerja tuh gitu-gitu aja. Lu kayak rutinitas tuh diulang terus tiap hari gitu. Cuma gue pengen bisnis, tapi gue kayak gini, gue tuh nggak bisa take risk kayak AA gitu. Lu tuh berdua bisa, kayak misalkan tahu nih resikonya apa aja gitu. Gue tuh masih belum berani cuy. Kayak sekalipun ada modal tuh buat ngembangin bisnis tuh gue rada susah. Kayak gue tuh lebih ke segi marketing, tapi gue nggak berani buat mulai bisnis gitu. Cuma kalau disuruh kerja lagi ya gue tahu rutinitasnya bakal selalu kayak gitu. Jadi gimana ya? Gue tuh juga bingung. Nyari pasangan. Gue kalau nggak ada A juga nggak ngerti duit. Kalau AA juga nggak ada, gue nggak ada ide kayak gini nih buat Zoom kayak tolol begini nih, nggak ada. Jadi partner sih kalau gue bisnis sih. Tapi emang lu ada kepikiran mau bisnis? Tapi lu kan keluarga cuy, maksud gue lu masih ada relasi gitu. Kalau gue tuh, gue nyari kemana? Temen lu? Close friend lu bukannya? Kalau di Instagram friend. Amari jangan gitu dong, gue malu. Oke. Gue kick deh sampai sini. Oke. Jangan gitu dong, sob. Jadi lu sampai hari ini masih ngambang nih sebenarnya apa yang setelah lu S2 bawa kemana nih ilmu gue yang lu punya hari ini? Karena menurut gue S2 itu jauh banget. Iya sih. Gue kalau disuruh milih kayaknya sih bakal kerja dulu sih, pasti itu. Kan gue perlu nabung juga, gue kan mau nikah kali. Kan om-om di sana banyak. Kenapa? Om-om, GM di kelas tuh kan banyak. Allah. Emang lu pikir gue nyari gundik? Astagfirullahaladzim. Kan film Korea aja terkenal karena pelakor. Iya, gue gak kuat tau nonton itu, sumpah. Jahat banget tuh film. Gue gak tahu, bro. Gue gak tahu sama sekali, bro. Gue gak tahu. Apa lo? Gue mau nanya dong. Gue mau nanya pendapat kalian deh. Menurut lu, kalau orang yang udah S2, ketika kerja nanti, menurut lu layak nggak orang S2 langsung dapat posisi gitu misalkan? Kalau S1 kan mungkin posisi tinggi langsung, gitu. Iya, nggak terlalu tinggi juga, middle. Kan kalau S1 mungkin dari staff dulu ya kan? Iya. Wajarnya. Kalau S2 kira-kira harus emang mulai dari bawah juga atau middle menurut lu? Kalau middle layak atau enggak? Kalau dulu gimana ya? Kan pematerinya lo baru gue ntar. Kalau misalkan gimana ya? Tapi gue jujur ya, gue tuh ngerasa gue belajar banget itu emang lebih di S2 gue sih dibanding gue S1. Mungkin juga karena tadi gue bilang ya kayak terlalu banyak tugas, terus presentasi tiap minggu kayak gitu. Jadi mau nggak mau otak lo tuh dipaksa bakal mikir gitu. Kalau S1 kan ya gimana ya? Gue kadang bawa contekan gitu guys, kayak kuis tuh kayak gitu gue masih bisa nakal kamar mandi gitu. Ini tuh nggak bisa coy. Kayak semua tuh harus dari otak lo gitu. Karena semua pertanyaannya tuh bentuknya tuh analisis gitu. Kayak lo harus ngerti dasarnya kayak apa kayak gitu. Nah menurut gue kenapa S2 itu bisa dibilang worth it buat ditaruh di posisi yang middle. Karena menurut gue yang kayak gitu-gitu sih yang analytical thinkingnya itu yang bikin S2 tuh lebih mahal dibanding S1 gitu. Tapi kalau misalkan ada orang S2 yang emang lebih milih dari bawah, misalkan dia terima sebagai staff kayak gitu-gitu, gue juga nggak akan menjudge dia kayak, lu udah S2 tapi kok posisi lo pasti kayak gini sih gitu. Karena menurut gue, mungkin dia emang, ya lu kan nggak bisa ya mengeneralisir semua orang itu otaknya sama gitu. Bisa jadi gue cocok jadi manajer tapi pas S2 ternyata harus jadi staff gitu kan kayak,
ya nggak bisa dipaksain juga kan kalau emang otak lo udah segitu gitu. Terus jadi menurut gue balik ke orang sendiri sih, tapi kalau misalkan ditanya worth it atau enggak dan dia layak apa enggak ditaruh di middle, menurut gue sih layak-layak aja cuy, mau dia S2 atau S1 sebetulnya ya, karena balik lagi. Kalau Baik lagi. gue, Gimana lo? kalau dari gue tergantung record sih. Karena menurut gue kuliah itu bukan soal ilmunya, tapi tadi bener dikata lo, analytic thinking sama skill deck-nya nih. Kayak gue misalnya gue S2 nih, sekarang gue adalah memperkaya skill deck gue. Dulu gue cuma ngerti bertani itu ya nanam, tapi semenjak S2 gue mikir kalau cuma kita mikirin nanam itu tanaman tumbuh udah selesai, itu nggak akan selesai. Ternyata masih ada dampak-dampak yang gue bisa ciptakan dengan apa yang gue tanam hari ini. Kebenaran kan gue ngambil ini jurusan yang sangat amat jauh dari S1 gue. Yang S1 gue itu kan pertama di agroteknologi, di bidang pertanian. Terus akhirnya gue S2-nya di arsitektur landscape yang notabene-nya arsitektur pembangunan sama pertanian nih. Udah kalau kita bilang infrastruktur sama ekologi ini udah bertentangan banget dari dulu. Cuman gue mencari cara gimana caranya gue sebagai besar di S1 ekologi bisa nyesuaiin diri dengan apa yang namanya infrastruktur. Jadi menurut gue S1 dan S2 menurut gue ya tergantung recordnya dan memperkaya skill deck-nya dia sendiri sih. Mau dia misalnya, gue banyak kok menemukan teman-teman gue yang udah S2 yang bahkan sudah lebih tua dan punya anak, ternyata kemampuan skill deck-nya nggak sebanyak itu dan dia akhirnya stuck di posisi itu. Dan S2 ini maju mereka buat nambahin skill deck-nya mereka, karena menurut gue skill set itu yang dibutuhkan untuk bekerja. Jadi orang yang pertama yang punya spesialis tinggi, yang kedua adalah orang yang punya general, tapi yang benar-benar general yang punya banyak banget. Karena itu nanti akan dibutuhkan sama si manajemen untuk nanti manajemen dan buat keputusan dan inovasi lain kayak gitu menurut gue ya. Gue jadi mau nanya deh, lu emang ambil S2? Iya, gue S2. Di mana? Di IPB gue. Kok gue baru tahu sih? Iya, gue juga baru tahu. Udah. Gue mau nanya nih. Apa? Terus menurut lu pengalaman untuk jadi staff itu penting nggak untuk seorang ketika dia sebelum ada di posisi middle? Penting. Lu kan pematerinya lu jadi gue yang jawab. Oh, nanya ke gue. Iya. Gimana sih lu lo? Maksudnya gimana sih? Jadi kalau misalkan gue ada di posisi middle nih, terus pengalaman gue selama gue kerja di staff tuh penting apa enggak gitu? Iya. Atau orang yang dari S2 langsung ke middle itu kan dia nggak punya pengalaman jadi staff tuh. Itu ada bedanya nggak? Ada efeknya nggak menurut lu? Kadang menurut gue staff tuh kadang butuh sih, karena kadang gini, ketika orang udah dikasih jabatan gitu ya, apalagi jabatan itu lebih tinggi dari orang lain, lo kan pasti punya ada sisi kayak lah jabatanku ya nggak tahu sih ya, tapi menurut gue kayak gitu, kayak lo udah ngerasa kayak lo lebih dibanding orang lain dan lo punya value lebih dibanding orang gitu. Nah, jadi menurut gue kalau lo langsung dapat posisi misalkan manajer gitu ya, atau supervisor gitu, terus lo nggak pernah jadi staff, kemungkinan besar menurut gue lo bakal merendahkan staff lo gitu dalam hal apapun, entah kinerja yang dia lakukan atau bisa jadi tanggung jawab yang dia mungkin lalai buat ngerjain kayak gitu. Karena menurut gue kadang orang itu harus ngerasain sepatu orang lain dulu gitu, baru bisa nilai orang lain. Kalau misalkan dia langsung loncat ke middle tanpa ngerasain jadi staff tuh kadang kayak gitu yang gue rasain ya. Tapi gue nggak tahu siapa ini, gue doang apa gimana sih? Iya sih, menurut gue makanya ada di setiap perusahaan tuh ada probation tuh, menurut gue buat dia ngerasain sih seberapa kerasnya si perusahaan itu sebelum akhirnya dia masuk ke lingkungan kerja yang baru. Itu pandangan gue juga. Kalau menurut lu gimana, Dan? Kalau gue mikir ya penting, bener sih yang kata lo tadi, kalau misalkan orang nggak punya pengalaman di bawah, dia bisa jadi akan menganggap bawahannya tuh ya nggak bisa ngerjain apa yang dia mau jadinya nanti. Betul.
Karena ekspektasinya terlalu tinggi sama sesuatu yang dia sendiri yang ngerjain. Dan menurut gue gini loh, orang tuh kalau udah punya posisi gitu ya, dia kan nggak kerja lapangan. Maksud gue, dia nggak ngehandle hal-hal yang dilakukan staff. Kayak misalkan kerjanya Excel apa kayak gimana gitu. Kerjaan dia kan lebih ke mengawasi doang gitu. Sedangkan menurut gue kadang sebagai manajer itu skill-skill kayak gitu tuh juga dibutuhkan gitu. Yang lo pelajarin pas lo jadi staff, nggak lo jadi middle gitu. Iya, atau top. Terus ini menarik banget sih. Terus dari yang goals terbesar lu yang bakal lu achieve lah buat ini nih, buat dari S2 lu. Apa sih goals lu yang udah ke-achieve? Apa salah satu S2 ini sebagai salah satu lu anggap sebagai pencapaian lu? Atau sebenarnya enggak, sebenarnya gue beneran aja gue dapet S2 gitu. Apalagi beasiswa lo ya. Iya guys. Gak tau ya, mungkin orang ngelihatnya kan sekarang gak tau ya, menurut gue kan definisi goals tuh tiap orang beda-beda gak sih? Cuma kalau gue sejauh ini dengan posisi gue yang sekarang udah bisa survive sampai di tahap udah tesis gitu, sedangkan gue tahu gimana parahnya gue waktu awal masuk S2 tuh, menurut gue aja udah goals gue sendiri gitu. Kayak gila, gue yang jalan sebulan aja gue udah minta buat berhenti dari kampus itu, yang sekarang gue masih survive dan bisa ngerjain tesis gue tuh kayak gila, lu bisa ternyata gitu. Padahal gue sempat ngerasa kayak wah nggak bisa cuy, gue nggak kuat, nggak bisa gue gitu, nggak kayak Brawijaya kayak gitu. Apalagi kadang gue ngerasa nyebutin merek nih ya. Iya. Nyebutinnya Brawijaya doang, yang lainnya kagak. Iya, yang lain nggak usah guys. Nah, kayak misalkan gue gue ngeblank nih demi Allah, lu sih Maaf. Iya, maksud gue kalau misalkan di ITB tuh, lu tuh kayak anjir gue ngeblank demi Allah. Lupa. Iya. Tadi gue ngomong apa sih terakhir? Apa namanya, perjuangan lu dari ini. Iya, itu. Maksud gue kayak, gue ngerasanya tuh, ini udah, gue tuh kayak selalu punya goals dalam setiap hidup gitu loh. Maksud gue kayak misalkan pertama gue nggak sanggup nih gitu kan, terus gue nggak tahu ya ini yang ngerasa nih gue doang atau emang gimana gitu. Gue tuh sampai dalam lingkup pertemanan aja tuh gue tuh punya goal sendiri gitu selama gue S2. Kayak gue tuh ngerasa pertemanan gue jenisnya itu beda di Malang sama gue pas di ITB gitu. Kayak gue tuh sempat culture shock gitu loh waktu gue di S2, sumpah. Kayak ngerasa kok kayak gini sih gitu. Terus gue ngerasa nggak bisa ngimbangin mereka gitu. Apa gue yang kuper, apa emang gue nggak asik, apa gimana sih kayak gitu. Cuma itu juga salah satu goals gue, gimana caranya gue bisa masuk ke lingkungan kayak gitu. Itu juga menurut gue pembelajaran yang gue nggak akan temuin di UB, sumpah. Betul. Goks. Kalau gue ya gue ngerasanya semuanya akhirnya tanggung jawabnya ke diri sendiri sih kalau di S2 ini. Lu begonya sendiri, lu untungnya sendiri. Lah emang S1 enggak? Kalau S1 menurut gue ya, gue punya teman-teman yang kayak misalnya lu bego tuh pasti ada yang nanyain sebego-begonya, selalu nggak masuknya pun ada yang TA-in. Padahal lu nggak kenal sama sekali kan senior lu tuh. Oh iya. Sama si itu. Kalau sekarang nggak masuk ya, siapa? Udah bokap-bokap lagi kan, bercandanya takut nggak masuk gitu kan. Kalau ini boleh nggak ya ngomong kayak gini? Wah, kalau gue pribadi kayak gitu. Secara sekelas cuma 15 kan, musuh satu kan berasa juga ya kalau dapat musuh satu ya. Iya sih. Gue satu tuh kayak nyari temen tuh gampang banget gitu. Kayak lo kenal sama, kayak gini deh, gue aja bisa nggak kenal kan sama Fahri. Lo ketemu nih, kayak lo temuin gue sama Fahri tuh gue bisa langsung temenan kan. Ini gak bisa. Kayak lo tau gak sih, gue jadi awkward gitu. Kayak awkward. Kayak gue tuh jadi kerasa, sumpah, kok gue kuper banget sih gitu. Sumpah gue gak bohong sih. Ya, padahal gitu. Yang gue tahu lo orang paling asik lo. Mantap guys. Sedunia lo. Lo, pendapat lu buat orang-orang yang sekarang kan lu sempat kerja dan kuliah. Gimana kuliah sambil kerja itu menurut lu? Orang-orang yang bisa ngejalanin hal itu, orang-orang yang akhirnya lu akan akhirnya memutuskan, udahlah gue capek kerja kan, capek banget asli nyimbangin hal itu. Kalau dari lu sendiri pendapat lu gimana lo?
Sumpah ya, gue tuh selalu ngomong ini sama temen gue yang kerja sambil kuliah. Kayak, gila lo jago banget sih, asli. Gue bilang kayak, sumpah lo keren banget. Gue bilang, gue gak sanggup. Masalahnya tuh kalau misalkan part-time aja menurut gue tuh udah makan waktu ya. Kayak dia part-time tapi sambil kuliah gitu. Gimana yang full-time? Kayak misalkan lo balik kuliah langsung ke kantor lagi. Atau enggak, ntar ada kerja kelompok, dia izin sama kantornya buat kerja kelompok. Terus balik lagi ke kantor gitu. Gue aja yang kayak gini ya, ngerasa 24 jam tuh kurang gitu. Apalagi orang yang posisinya sambil kerja. Kayak, ya lo ngatur waktunya gimana? Kata gue, lo tau gak sih gue pernah dalam seminggu, itu dikasih tuh 4 buat gue analisis. Ya Allah, sumpah itu gue ngerjain sampai jam 3 pagi, besoknya kayak gitu lagi. Itu secapek itu cuy. Makanya gue tuh sampai kayak, gila lo kerja tuh pinter banget. Gue bilang kayak, gue gak ngerti sih, standar orang mungkin beda-beda kali ya otaknya. Tapi gue ngerasa kayak, gila ini capek banget, asli capek banget. Keren banget sih yang ambil kerja sambil kuliah. Oke, ini menarik. Akhirnya apa? Gimana, Dan? Enggak lu dulu dah. Tapi Akari juga jatuhnya kuliah sambil kerja gak sih? Kayak gitu. Kalau gue kan kerja juga kan hitungannya masih sama saudara gue dan dari keluarga gue pun semuanya masih ngerti gitu. Misalnya gue ada sesuatu, gue kayaknya nggak bisa nih, tolong backup gitu. Mungkin keuntungan gue adalah bisnis dan dimulai dari keluarga. Misalnya enaknya bisa kita yang ngatur sendiri. Misalnya gue cuma ini nih, gue punya waktu hari ini buat kalian, gue akan kerjanya full. Gue nggak pernah setengah-setengah, makanya ketika gue misalnya gue ngundurin diri dari sesuatu, gue akan bilang ya udah gue harus satu lagi tuh harus full. Misalnya gue hari ini kerja nih, ya udah gue full akan kerja. Tapi kalau hari ini gue akan fokus kuliah terus tuh gue sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi ya. Namanya ngedesain kan nggak cepet ya lo, desain bangunan apalagi lo. Tapi gue nggak tahu ya, ini berlaku untuk seluruh mahasiswa yang S2 apa enggak gitu. Cuma sejauh ini teman-teman gue yang mohon maaf nih rame banget ada motor. Maaf ya. Kayak ada temen gue yang S2 sejauh ini itu semuanya ngalamin hal yang sama kayak pas gue waktu masuk. Kayak semua ngerasa, sumpah lo capek banget gitu. Kayak, lo sumpah ternyata jadi lo tuh kemarin kayak gini. Itu tuh semua yang ngerasain kan temen gue yang S2 udah lumayan banyak nih. Jadi menurut gue emang S2 tuh beda banget sih sama S1. Parah. Kayak menurut gue sangat-sangat lelah gitu. Dari segi otak sama psikis juga dua-duanya tuh diforsir gitu kalau S2. Tapi seneng gak sih lo? Sumpah kalau gue pribadi gue senang banget karena gue belajar ilmu yang jauh banget dari yang tadinya gue nggak dukung gitu. Nah iya, itu positifnya sih menurut gue. Kayak lo banyak hal-hal baru yang lo nggak dapetin pas S1 dari segi otak ya. Kayak anjir gitu, keren gitu. Kayak gue kadang kayak norak sendiri tau gak sih, kayak pas baca, ya Allah mantep ya gitu. Gue kayak punya pandangan lebih jauh sih kalau gue pribadi, karena bukan orangnya yang apa-apa tuh, wah nggak boleh, jangan. Terus gue dapet pandangan, lo nggak apa-apa kalau kayak gini tuh. Kayak misalnya gue kan ekologi, lo bayangin, wah ganti lahan tuh nggak boleh. Jadi pembangunan, bangun lahan, jadi lahan pertanian digusur, jadi pembangunan tuh jangan sampai kayak gitu. Wah ngebela banget kan. Sampai akhirnya gue di S2, gue dihadapin sama kayak, loh, kalau misalnya nggak ada kayak gini, nggak ada jalan, akses jalan, terus yang di daerah-daerah ini gimana bisa maju? Terus gue pikir lagi, kita nggak apa-apa bukan rusak, kita hanya memindahkan apa yang udah ada dan kita perbaiki, kayak gitu. Gue akhirnya mikir, pernah kan gue ngomong kayak gitu, kan kita gila, diskusi di kata-kata gue bener loh. akhirnya yang gue temukan adalah gue punya yang tadi gue bilang, point of view-nya yang lebih luas aja. Di S2 apalagi, tadi bener kata lu, semuanya di tesnya tuh bener-bener skill doang tuh. Lu bisa gini nggak? Sedangkan di S1 kita tuh kayak, ya udahlah kerja kelompok gitu kan, kelompok aja. Yang kerjain satu, yang ngelompokin banyak kayak gitu kan. Betul banget, parah. S2 tuh nggak ada kayaknya. S2 nggak ada begitu dah. Oke. Gue mau nanya dong singkat, menurut lu di Indonesia orang lebih menghargai S2 gelar atau pengalaman atau experience untuk dalam bekerja apa? Iya, dalam bekerja. Apa lo? Singkat aja.
Gue nilainya dari masyarakat umum sih ya. Kayak menurut mereka tuh ini lebih penting daripada ini. Jadi menurut gue orang pasti ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu secara umum gitu. Biasa kalau anaknya udah lulus S1 gitu pasti langsung disuruh kerja gitu. Apalagi kalian yang laki-laki ya, itu menurut gue karena ya lo udah disekolahin dari kecil, terus masih mau S2. S2 tuh menurut gue bisa jadi kayak komplementer gitu. Lo nggak terlalu butuh gitu. Tapi karena kalian laki-laki, lo kayak tanggung jawab lo tuh sekarang gitu. Setelah lo selesai S1 kan udah bisa cari kerja gitu. Jadi menurut gue sih kayaknya bakal lebih better kalau lo punya experience dalam dunia kerja sih. Kalau misalkan menurut gue. Nggak tahu kalau Afari. Kalau lo? Kalau gue sendiri hampir mirip lah. Apapun yang lo lakukan menurut gue di S2 juga akan banyak banget pengalaman yang gak mungkin lo dapetin ketika lo di dunia kerja sih. Ketemu dosen yang proyeknya 20 juta gitu. Maksud gue, kita S2 sih menurut gue gampang banget sih nyari proyek. Karena dikit-dikit panggil mahasiswa, dikit-dikit panggil mahasiswa pasca aja. Seminar pasca lagi, apa-apa pasca lagi. Jadi proyek itu kalah lah dibandingkan gue harus kerja, mendingan gue ngambil project-projectnya dosen yang menurut gue nilainya itu akhirnya sama kayak experience yang lo bilang. Karena experience itu nggak bisa digantiin sih menurut gue. Dan jujur gue salut banget sama laki-laki yang lebih milih S2 dibanding kerja. Karena menurut gue itu resiko yang cukup besar gitu. Kayak lo mengesampingkan uang, bahkan lo ngeluarin duit demi otak lo gitu. Kayak padahal lo sebenarnya bisa nyari duit sendiri gitu. Kayak gue kadang suka salut aja gitu sama orang-orang yang milih buat lanjut S2. Dan laki-laki ya, kalau perempuan tuh gue ngerasanya sambil nunggu dilamar aja guys S2. Kalau gue salutnya yang kemarin ya materi kita sebelumnya. Yang habis lulus jadi ustadz dulu. Itu salut banget baru tuh. Ulol kenal. Oh iya, sama Givari. Makanya nonton YouTube di channel NFC TV itu. NFC TV. Terakhir lo, pesan buat orang-orang yang mau S2 kayak lo. Pesan gue nih buat temen-temen yang mau S2 atau iya sih bener S2 doang ya. Penting banget buat kalian tuh aware sama kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan umum yang lagi terjadi di Indonesia atau di luar gitu. Karena menurut gue, jadi gue tuh dalam proses masuknya itu selain tes TOEFL sama tes TPA, itu juga ada interview. Nah, interviewnya itu kan kayak lo dikasih studi kasus gitu kan. Nah, itu ntar lo analisis kayak menurut lo itu studi kasus tentang apa, solusinya menurut lo kayak apa, terus pokoknya analisis yang kayak lo spontan dikasih, lo nggak tahu itu tentang apa gitu. Dan menurut gue, itu salah satu pada saat lo interview itu tuh salah satu kegiatan yang bakal lo lakukan sama lo S2 dan rutin gitu hampir tiap hari selama lo S2 kan itu dibahas kayak gitu terus gitu. Jadi penting banget buat aware hal-hal kayak gitu sih. Terus yang kedua juga kalau emang lo udah dapat kesempatan gitu ya atau lo punya peluang buat lanjut, menurut gue nggak ada salahnya sih kayak ngambil S2 dulu gitu dibanding lo setuju lanjutin kerja gitu. Kecuali kalau emang belum ada tuh peluang gitu ya. Tapi kalau misalkan ada, jangan mikir 2 kali sih asli. Kayak itu nih, menurut gue peningkatan skillnya luar biasa dibanding lo S1. Tetap, setuju gue. Ayo silakan kesimpulan. Menurut gue sih, aduh bentar. Menurut gue S2 atau enggak S2, pilihannya mau S2 atau langsung kerja sih, ya nggak ada salahnya dua-duanya ya. Kalau yang ada yang lebih beruntung bisa S2 dulu ya ambil aja karena tadi sempat disampaikan juga sama Afari sama Ulol kalau karena S2 itu kan banyak lah ilmu yang lu bisa dapet. Tapi untuk yang nggak kerja pun untuk yang milih kerja pun ya nggak salah juga karena di sana kalian akan mendapatkan lebih banyak experience juga ya di sana ya. Jadi bedanya sih menurut gua kalau yang terpenting itu kalian belajar entah dari sekolah atau dari tempat lain. Cuma bedanya kalau di S2 menurut gua kalian udah disiapin apa yang harus kalian pelajarin, apa ilmu yang harus kalian dapat. Kalau yang kerja ya ibaratnya kalian nyari pelajaran sendiri ya, bener ya? Betul. Tapi ini catatan juga ya dari gue. Temen gue itu ada yang kerja tapi dia ngerasa hidupnya tuh gitu-gitu aja. Jadi kayak
dia ngerasa tuh dirinya tuh nggak berkembang gitu di kantor dia atau di perusahaan tempat dia kerja gitu. Karena menurut gue balik lagi orang kerja itu rutinitas yang dia lakuin cuma itu aja. Dan itu pengalaman yang menurut gue nggak akan bisa lo compare sama S2 gitu. Karena S2 itu bedanya di situ. Kalau lo kerja ya lo bakal ngelakuin hal-hal rutinitas sebatas lo dapet ini doang. Sedangkan lo S2 enggak. Developing sih ya berarti ya lo fokusnya betul. developing. Bisa develop iya. Berarti itu catatan penting juga tuh buat manapun yang bisa develop. Iya. Mau lo bisnis, mau lo kerja, mau lo apa. Kalau perusahaan lo ngasih kesempatan lo buat develop diri, kayak lo ambil aja terus keluar ya lo. Itu namanya kurang ajar. Gak tahu diuntung. Oke, makasih lo ya udah nyiapin waktunya buat kita bertiga, buat kita berdua. Gue sibuk gila. Iya, jangan lupa. Iya, thank you banget nih. NFC TV biar nambah subscribernya. Kita menuju sumpah ya, sampai ini jadi gue post di IG gue demi Allah. Ya pasti. Cuma lu nggak tahu dapat urutan keberapa loh. Lu karena kayaknya pemateri kita banyak. 12 atau tanggal 14. Tunggu ya. Ini tanggal berapa nih? 8 ya? 8. Bentar lagi sih. Sabar ya. Sering-seringnya kayak begini-begini gue jadi seneng deh. Soalnya kemarin juga gue diajakin tag PO sama Jurnal Beauty tuh gak sih lu? Oh iya. Ya itu mah gue tahu dari mana. Apanya? Linknya dari mana? Gue tahu. Dari siapa? Maksudnya? Lu diajak tag karena orang dalam kan? Oh, gue tahu gue. Orang dia minta kontak sama gue tadinya. Ini udah gak penting nih bahasannya nih. Gue masih udah. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum. Thank you semuanya. Sampai jumpa lagi di diskusi sisi berikutnya.